Oke, kita lanjut lagi materi yang tadi sudah. Oke, ini contoh yang kita sudah buka tadi ya. Jadi nanti kita sekarang akan coba untuk yang efek-efek umum di Premiere ya. Oke, kita coba dengan efek umum di Premiere. Pertama kita coba efek. Jadi kalau kita misalkan shoot ya, nge-shoot dengan smartphone atau dengan kamera atau dengan camcorder di outdoor ya, dan saat itu kita nggak pakai tripod atau kita stabilizer kita kurang bagus, jadi gambar kita tuh akan goyang ya, akan shaky gitu ya. Nah, jadi kita akan coba menstabilkan video atau footage kita yang goyang tersebut supaya dia lebih stabil ya, gitu, sebelum kita proses di timeline. Nah, jadi di sini saya sudah punya contoh gambarnya ya. Ini gambarnya ada di sini. Contohnya seperti ini. Video, kemudian ada di tutorial, segi. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, saya buka dulu gambar videonya. Nah, jadi karena dia ngambilnya mungkin dengan smartphone ya, atau dengan kamera atau gimbal terus goyang-goyang gitu, jadi dia kelihatan banget nggak profesional ntar ya ketika kita tambahkan footage ini ke timeline kita. Jadi gimana caranya? Ya kalau teman-teman mau coba nanti bisa download juga linknya. Sini ada, saya udah share juga di Google Drive ya, saya kasih linknya. Nanti kalau mau download untuk nyoba efeknya, bisa juga sih kalau kita nanti shoot dengan kamera sendiri ya. Ketika kita shootnya itu agak goyang, kita coba nih dengan efek yang akan kita pakai nanti untuk menstabiliskan video kita gitu ya. Saya copy dulu. Saya share ke chat ya di sini, nanti kalau mau langsung download boleh, supaya bisa dicoba. Video shaky ya, yang bergoyang gitu ya. Contoh. Sini. Nah, itu kalau mau di download boleh nanti untuk dicoba. Nanti saya copy dulu ya, saya copy, kita best practice supaya kita nggak lupa. Kita copy dulu dari folder umum ke folder project kita sendiri supaya nanti nggak ada yang ngutak-ngutik ya. Jadi ada tadi di documents, kemudian ada di proyek video latihan Premiere di video ya, kita paste dulu aja di sini. Nah, jadi nggak ada yang ngutak-ngutik kan nanti kan kalau kita ini di folder kita sendiri ya. Nah, kita tinggal tarik aja ini ke video ya. Kita tarik ke folder video yang ada di project panel. Tadi akan dibuatkan linknya, di sini udah ada ya. Terus sedikit rapi-rapi ya, sedikit nih di sini ada ini apa sequence ya. Sebaiknya kalau sequence kita buatkan lagi folder, jangan digabung dengan video. Dan kita klik aja di sembarang tempat ya supaya nggak kepilih, karena kalau kita klik video kita buat folder baru nanti dia akan terbuat di dalam folder video. Nah di sini kan salah, ini kita hapus aja. Jadi kita klik tempat lain aja supaya nggak ada yang kepilih, baru kita klik new bin ya, bin itu folder. Kita buat folder sequence supaya tidak dicampur dengan folder video. Dan jadi kita coba dulu ya, kita double klik dia akan muncul di source ya, source monitor. Kalau kita double klik yang Blitz and Groom ini ya, video yang baru kita tambahkan ya, video kita icon view supaya lebih yakin ya. Oke, ini dia. Nah kalau kita klik 2 kali dia akan muncul di source monitor ya. Nanti kita perlu juga nih ngebuka source monitor supaya kita ngebandingin aslinya dia itu di source monitor ya, videonya yang bergoyang dengan hasil akhir di sebelah kanan yang sudah diberikan efek wave stabilizer ya. Ntar kita coba lihat.
Nah ini kita coba play aja ya. Kita playheadnya kita taruh sebelah kiri, kita play. Ya kelihatan ya dia bergoyang ya. Itu videonya. Nah terus kita ini katakanlah kita kita mau ini hapus aja dulu ya karena kan kita sedang latihan jadi kita semua saya tekan tombol delete. Taruh di posisi playhead di bagian awal. Nah ini kita tinggal tarik aja dulu sini. Oke, kita keep existing aja nggak apa-apa ya. Kita coba lihat di sini ya. Nah masih goyang kan. Nah ini kan dia nggak kelihatan semuanya ya. Kalau nggak kelihatan semuanya kita tinggal klik kanan di sini. Kita pilih aja scale to frame size ya. Supaya disamain dengan videonya dengan frame yang udah kita tentuin. Nah, jadi dia sama ya posisi dan skalanya. Nah, dia masih bergoyang ya. Nah, jadi kita di sini akan tambahin efek yang namanya ini videonya shaky ya, video shaky yang kita pakai efeknya itu warp stabilizer. Warp stabilizer. Nah, jadi di sini kalau dikarenakan efek ya, kita tadi udah mempelajari ya. Kalau kita butuh efek yang belum ada di efek kontrol, ya kan kita kan klik nih, kita klik ini kan, kita aktifin, terus kita mau ganti efeknya dengan efek kontrol kan, kita lihat sini ya, window efek kontrol boleh. Nah, bahkan ditampilkan lagi kan efek kontrol. Kita lihat nih efek yang ada motions, terus opacity, efek yang audio itu efek volume dan efek channel volume. Nah, efek panel. Nah, di antara ke 5 efek ini ya, 6 ya sama time remapping. Jadi di antara 6 efek standar ini ternyata belum ada efek buat menstabilisasikan video ini gitu ya. Nggak ada efeknya di sini. Jadi kita langkah berikutnya? Kita harus menambahkan efek yang kita butuhin dengan kita buka jendela efeknya. Sini kita klik window, terus kita karena ini lumayan dekat ya antara efek kontrol dan efek nih, jadi kita gampang mengingatnya ketika nggak ada efek yang kita cari di efek kontrol ya, yang kepunyaannya suatu video atau suatu gambar, kita tinggal cari di efek di bawahnya ini ya, kita tinggal klik aja. Nah kita cari nih kalau kita pas ingat namanya ya, biasanya memang efek-efek yang umum itu kita bakalan tahu namanya ya, misalkan tadi warp stabilizer, atau kalau misalkan lupa stabilis aja stabil. Nah kan kalau kita klik stabil ya, ada di sini warp stabilizer. Nah jadi ini kita tinggal nambahin nih efek ini ke video ini ya gitu. Di sini kita bisa nambahin di sini ya, atau kita nambahin di sini juga sama aja ya. Nanti kalau kita nambahin di sini, dia akan juga ditambahkan di sini. Jadi sama aja ya, kita tambahin di sini juga boleh. Nah, jadi di sini ketika kita udah nambahin efek warp stabilizer ke video tersebut, maka akan ditambahkan efeknya di sini ya, efek yang baru warp stabilizer. Nah kita tunggu karena dia sedang menganalisis videonya ya, kemudian dia berusaha dengan default value ini dia menstabiliskan. Kita lihat lagi source-nya ya, kita coba bandingin lagi ya hasil dari kerja Adobe Premiere menstabilkan dengan video aslinya ya. Kita klik lagi ke source, monitor ya supaya kelihatan ini bridge and room ya sini. Nah ini video aslinya ya, kita play seperti ini goyang. Kemudian video hasil dari stabilisasi Premiere kita play. Oke, masih agak bergoyang ya di bagian, terutama di bagian awal dan di bagian akhir. Coba lagi ya, tapi udah lebih ini halus lah gitu ya dibanding yang sebelumnya. Kalau ini kan seperti ini kita lihat
Ya, ini kiri kanan. Paling dia lebih halus ke satu arah sih dia. Kalau yang di bagian awal ke kanan, yang di bagian yang akhir lebih ke kanan lagi gitu. Gimana kalau kita masih belum puas nih, kita maunya dia posisi betul-betul diam gitu kan. Nah, kita coba cek lagi di efek yang tadi baru kita tambahin. Ini kita klik lagi, balik lagi ke efek control ya, mungkin ada yang kita bisa ketik kan. Nah, dari box stabilizer ini ya, kita lihat nih, ini kita pastiin karena kalau baru di Premiere kadang yang diklik itu video yang mana, kalau banyak ya, terus jadi ganti efek yang video yang lain. Nah, kita pastiin ini videonya, ini box stabilizernya ya, ternyata dia resolusinya cuma smooth saja gitu. Kita maunya yang tanpa ada gerakan sama sekali misalnya. Jadi kita selama masih dimungkinkan oleh Premiere, kita bisa cek lagi opsi yang lain yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita klik yang no motions, ya coba menstabilkan lagi ya. Metodenya kita pilih yang semua faktor ini dioptimalkan supaya dia nggak bergerak sama sekali. Baik posisinya, skalanya, rotasinya itu semua variabel ini harus dioptimasi oleh Premiere. Kita kepengen supaya tidak bergerak sama sekali, misalnya kita pilih yang PSR. Oke, nah jadi dia hasil akhir seperti ini ya. Kalau kita lihat ya di sini dia jauh lebih stabil dibanding hasil yang sebelumnya. Jadi bahkan kayak tidak ada pergerakan sama sekali ya, gitu. Seperti menggunakan tripod yang tidak bergerak-gerak ya, yang fix. Nah ini contoh untuk jadi tambahan efek ya ditambah dari efek yang standar sebelumnya ada ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak ada di efek standar yang di sini ya, di efek control, kita bisa menambahkan efek yang kita butuhin dari panel efek di sini. Nanti bisa coba sambil lihat supaya lebih familiar. Dicoba-coba efek yang umum ya supaya bisa tahu juga seperti ini gitu. Mungkin ada yang mau mencoba biar kita sambil praktek. Kalau ada ya nanti tinggal bilang aja, Pak saya mau coba nih untuk efek ini, shaky, efek wave stabilizer. Saya udah misalkan download contohnya footage-nya yang tadi ya, yang saya share di chat. Download, saya coba-coba, kok masih belum bisa gitu ya. Tak, kalau ada yang seperti itu silakan diinformasikan aja. Nah, jadi efek yang paling sering ya, karena banyak banget memang yang pakai shoot itu pakai smartphone ya, gitu. Karena sudah memungkinkan dari sisi memori, resolusi udah bagus ya, pakai smartphone cukup. Tapi sayangnya ya itu, kalau kita mau mengurangi efek yang bergoyang supaya lebih profesional, kita tinggal pakai stabilizer. Nah, masalah kedua baik di indoor atau outdoor adalah suara ya, noise, video yang noise. Jadi dia itu akan ada terdistorsi, terganggu, terbawa dengan suara-suara yang bukan suara utama. Misalnya kita di outdoor sedang berbicara, kemudian terlalu banyak suara noise dari background ya, seperti suara mobil, suara angin, suara anak-anak teriak-teriak gitu ya, sehingga mengganggu suara utamanya gitu ya. Nah, jadi di sini kita suara yang noise itu artinya apa ya? Terpecah kayak. Mohon izin Pak, yang satu belum masuk katanya. Yang mana? Yang Audi, Bang Audi. Oh iya. Dia tadi ada telepon. Oh iya, oke. Baik Pak, ya. Oke, ini jadi kita akan coba ya untuk ini apa, noise ya. Misalnya kita bisa lihat. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita lihat, oke, sudah saya admit untuk join Pak Audi. Oke, jadi kita akan
coba, oke ya, mungkin karena ada yang baru datang, saya coba nggak apa-apa. Kita ulang lagi untuk yang efek wall stabilizer ya, nggak apa-apa kan? Kita coba ulang ini sekali lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Pak Edo. Nah, jadi kalau misalnya nih kita coba lagi, kita hapus ini, kemudian kita ulang lagi ya. Nah, jadi ketika kita ngapus satu file di project, maka timeline yang mengacu ke file tersebut akan dibuang juga. Nah, jadi kita di sini akan latihan di mana kita menggunakan efek wall stabilizer ya, ini nama efeknya, untuk menghilangkan goyangan dari video yang di shoot di outdoor misalnya. Jadi ini review videonya seperti ini. Nah, ya. Tapi jelas sangat berbeda ya, kalau untuk editing profesional itu sangat mengganggu sekali. Nah, untungnya di Premiere ada efek yang namanya efek wall stabilizer ya. Jadi efek wall stabilizer ini kita bisa pakai untuk mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali goyangan yang tadi ya. Jadi kita copy terlebih dahulu. Ya, ini kita copy terlebih dahulu. Jadi kalau ini belum ada di folder kita ya, mungkin kita habis download ya, kita cari di folder umum videonya yang mau kita pakai, terus kita copy ya, ini dia video yang mau kita gunain, terus kita tinggal pakai aja, kita copy dulu ke folder project Premiere kita, jangan sampai lupa itu ya, karena kalau masih di folder umum, di cut atau dihapus orang, udah ntar file kita offline ya, yang di Premiere. Jadi kita harus copy dulu ke folder project Premiere kita sendiri ya, biar nggak diganggu sama orang lain. Nah, ini folder kita add di sini aja. Nah, baru kita tambahin referensinya atau linknya ke Premiere, kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, oke ya, kita double klik untuk supaya kita melihat previewnya di source monitor. Ini ya, kita lihat previewnya. Ya, jadi kelihatan ya, sangat bergoyang ya. Oke, saya pakai tilt ini biar maximize. Jadi kita tinggal tarik aja ke sini, ke timeline ya, dari sini, tarik ke sini. Oke, nah, ketika kita preview lagi ya, karena kita belum tambahkan efek apapun, jadi dia masih sama dengan yang aslinya. Ini aslinya, ini yang preview di timeline-nya, jadi masih sama dengan yang asli. Nah, karena ketika kita lihat di sini ya, kita lihat efek kontrolnya dia. Kita lihat efek kontrolnya dulu ya, video ini ya. Ini dia efek kontrolnya. Kita lihat nih kan di sini untuk yang video cuma ada efek motions, terus ada efek opacity, sama efek time remapping. Untuk audio dia punya efek volume, efek channel volume, dan efek panner-nya. Jadi di antara fungsi ke semua efek ini, terutama efek video, kita nggak dapat nih efek untuk mengurangi atau menghentikan goyang atau shaky di video ya, untuk syutingnya. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus nambahin efek yang namanya wall stabilizer ke efek kontrol ini gitu ya, biar kita bisa setting. Jadi di sini kita tinggal buka jendela efek ya. Kalau belum ada, kalau terclose gitu ya, kita biasa tinggal klik window, terus efek kita di sini. Karena nggak jadi dari efek kontrol, jadi gampang kita mengingatnya. Kalau kita mau tambahin efek yang ada di efek kontrol, tinggal kita cari di efek. Gitu. Ya, tinggal kita klik aja, dia muncul lagi. Kalau kita tahu namanya, tinggal kita stabilizer ya, stabil, kita ketik aja stabil ya. Kalau kita lupa bagian depan atau bagian belakang nama efeknya, kita tinggal lihat. Nah, pasti di sini adalah video efek ya, gitu. Karena kita mau memberi efek kepada bagian videonya supaya tidak bergoyang, bukan efek yang lain ya, bukan efek audio, bukan efek video tapi transisi, tapi video efek di sini. Nah, ini kita tarik aja ke sini ya. Jadi dari jendela efek kita tarik ke efek kontrol di sini.
terus ya, nah kita lepas aja. Nah, efek tersebut akan ditambahin di efek kontrol di sini ya. Jadi bagian dari efek video tersebut untuk mengubah sesuatu efek yaitu stabilisasinya. Nah, defaultnya kalau kita udah tambahin efek wave stabilizer, ini kalau kita play lagi udah agak lumayan ya, tapi masih ada goyangan. Kalau kita compare dengan yang source-nya ya, tinggal kita double klik aja lagi ini supaya terlihat di source monitor. Kita compare, di sini masih goyang, di sini juga sepertinya sih masih goyang juga sih. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, wah misalnya nih kita nih, wah ini kayaknya nih masih kurang banget nih, bisa nggak lebih difikskan jadi nggak ada goyangan sama sekali gitu, apakah Premiere support. Nah, jadi kita lihat aja lagi di efek wave stabilizer yang udah kita tambahin tadi. Kita tinggal lihat lagi ke efek kontrolnya ya. Kalau belum terklik, kita klik lagi di sini supaya terbuka semua efek yang di sini ya. Kita pasti ini kita klik lagi. Nah, efek tadi kan wave stabilizer nih yang kita baru tambahin ya. Jadi kita lihat-lihat aja di sini. Oh, ini apa hasilnya? Apa sih yang ada pilihan? Oh, dia pilihnya cuma smooth motion nih. Ternyata ada pilihan no motion. Oke lah, kita coba pakai yang pilihan yang no motion ini aja. Nah, oke ya. Jadi kalau yang no motion itu kita lihat dulu hasilnya, kita lihat. Oke sih udah oke. Ya udah, kalau udah oke, nggak apa-apa, fine. Tapi mungkin kalau suatu saat masih ada bergoyang ya, kita bisa setting-setting lagi di yang lain di sini. Nah, kalau yang mau lebih mantapnya itu memang dia metodenya itu dia optimasi posisi, skala dan rotasi supaya betul-betul nggak bergoyang sama sekali. Ya kira-kira seperti ini udah lumayan. Nanti tinggal dibandingin aja hasilnya karena setiap video kan akan beda-beda ya. Kalau kita lebih bagusnya yang position doang atau yang perspektif doang atau yang subspace swap doang, tinggal di compare hasil masing-masing ya gitu. Yang mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ini udah cukup dan paling bagus di antara opsi yang lain ya udah nggak apa-apa, jangan kita paksain untuk pindah ke yang lain. Nah ini jadi dia tampilannya udah oke. Mas, kita lihat sini. Maaf Mas, nah, ini kayaknya tergantung spek komputer ya kayaknya ya, agak lama kalau soalnya ini. Oke Pak, suaranya bisa diperbesar lagi Pak Audi. Ya. Ya, ini kayaknya tergantung spek komputer ya Pak ya. Ya biasanya sih kalau spek itu apa RAM-nya mungkin ya, RAM sama VGA card sih. Oke. Iya. Kalau ini kebetulan kalau nggak salah apa ya, ini pakai bukan ini sih Mac sih, tapi ini kalau nggak salah kita coba cek ya. Di sini mungkin RAM 16 terus i7 ya. Kalau pakai Intel mungkin kalau yang untuk video editing mungkin kalau dari Adobe sendiri memang minimal 8 GB ya. Minimal 8 GB tapi rekomendasi 16 kalau bisa untuk pakai efek-efek. Tapi kalau misalkan lambat dicoba begini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini efeknya belum jalan, belum ada gitu ya, atau belum ke detect sama kita, itu kan di sini kan masih ini garis merah ya Pak ya. Di sini kan di timelinenya masih garis merah. Coba diklik dulu di timeline ya di sini ya. Terus tekan tombol enter di keyboard. Jadi itu kita ngerender dulu ya semua efek-efek yang ada, terutama untuk yang device atau PC yang RAM-nya masih kurang ya gitu ya. Kalau menurut ini Premiere, jadi kita klik aja terus kita tekan tombol enter. Nah dia akan coba ngerender semua efeknya terlebih dahulu supaya kita bisa ngelihat gitu hasil efeknya kalau belum kelihatan. Nah jadi setelah kita enter di timeline ini, dia baru akan di sini kelihatan warna hijau. Kalau di sini kelihatan warna hijau itu artinya semua efeknya yang ada udah terrender dan kita bisa lihat. Nah inilah hasil daripada akhir video kita ya.
Jadi dia betul-betul nge-render terlebih dahulu sampai hasilnya kelihatan. Kalau mau dicoba dulu, Ipa boleh Pak, mungkin belum render dia ininya masih merah. Oke, udah Pak, sip. Udah ya? Oke, ya. Nah itu jadi kalau misalkan RAM-nya misalkan 8, dia biasanya nggak bisa review on the fly ya, dia nggak bisa ngecek setiap ini frame langsung coba nge-previewin efeknya, tapi kita harus nge-render dulu dari timeline ini, jadi kita bisa ngelihat hasil akhirnya gitu. Itu kalau nanti efeknya nggak terlihat. Nah kemudian biasanya setelah masalah video nih, yang kedua adalah masalah audio kan, ada noise derau gitu ya, suaranya nggak jernih dan yang lain-lain. Nah, jadi itu kita bisa juga mengurangi noise-nya atau deraunya dengan efek denoise. Nah ini ya, ini efeknya efek denoise ya. Nah misalkan nih saya punya video juga ya, saya udah upload juga. Ini contoh, saya cek dulu videonya. Nah, di sini ada yang denoise ya. Jadi ini kalau saya coba running. Alright, hey, this is Phil here, and this is your test footage that. Jadi kalau dengar suara backgroundnya gitu ya, ada bermacam-macam, ada suara angin, ada suara yang lain. Includes handheld video along with some background noise. This is more of your typical vlog setting. I do have the Rode Video Mic Pro on, but I'm in my lovely backyard and there's a freeway highway over there. You can probably hear that. And so we're going to play around with this footage in the editing room and talk about things like probably stabilization, color correction. I've got different color temperatures going on, and exposure is not perfect, it's not automatic. It's something we'll look into, and of course the. Oke, jadi kalau kita dengar tadi ada ini apa suara bising lah gitu ya, nggak apa jernih suaranya kayak pakai misalkan apa clip on dari kita supaya suaranya bisa langsung terekam gitu ya, nggak ada batasan antara suara talent dengan ini apa receiver misalnya gitu ya. Nah ini kita coba efek yang kedua. Oke, ini dia videonya, tapi kayak saya punya satu video lagi yang lebih jelas noise-nya gitu ya. Coba saya cek sebentar. Oke, di sini bed audio sih harusnya. Nah, ini This is Phil in my backyard, and in this practice lesson, I want you to actually. Nah ini coba saya tambahin aja dulu ke folder sini. Video tutorial. Oke, saya juga upload juga ya. Kalau nanti mau download, saya share juga. Sini bed audio ya. Ini lebih fokus ke audio dia. Klipnya ini ya. Oke, saya upload dulu. Oke. Nah, jadi kita yang kedua ini kita akan coba untuk kita menunggu, kita
tambahkan aja dulu di sini ya. Nanti saya share linknya supaya bisa di download. Saya copy ke sini ke folder project Premiere kita, video, terus get audio. Ya, kita tinggal copy ke project kita. Ya, ini dia. Kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di sini. When I'm outside behind me, they're probably about a mile away. There's a freeway, but I can hear it, and you can probably hear it in the audio too. Just sitting in my backyard, I actually built this pergola this weekend. That's one of my hobbies that I've been doing lately. So take this audio, try to improve it, and I'll follow it up with a... Oke, ini dia videonya ya. Oke, ini saya share dulu bed audionya. Ke chat ya, ke chat di sini. Nah itu ya, sudah saya share. Kalau mau sambil download boleh supaya bisa dengerin langsung noise-nya dari PC masing-masing ya. Jadi ini udah ada di sini ya. Ini kita bisa push aja dulu. Nah jadi di sini a review showing you how I would improve this audio. Thanks for watching. And sangat mengganggu sekali ya, apalagi kita akan upload ke YouTube atau kita buat iklan gitu ya. Ini kelihatan banget gak profesional dan tidak finalisasi istilahnya gitu. Jadi kita tinggal tarik aja seperti biasa ya. Kita sesuaikan di sini. Terus kalau di sini kepanjangan ya. Kalau kita kurang nyaman karena kepanjangan, di sini ada scroll ya. dia kebalikannya. Kalau ini kita geser ya, kan kalau ini kan buat geser-gesernya kan ini kan. Nah kalau kita mau memendekkan atau memanjangkan klip di timeline ini, skalanya ini kita taruh dulu ke ujung ya. Kalau kita mau mengecilkan, ini kita geser ke kanan ya. Yang titik yang kedua ini kita geser ke kanan untuk mengecilkan frame time-nya. Nah, ini. Jadi kita bisa ngelihat keseluruhan klip-klip kita kan gitu kan. Kalau panjang jadi kita perlu geser kiri, geser kanan. Jadi ini caranya biar gampang. Atau pakai, kalau mau di keyboard pakai plus minus juga bisa. Kalau minus dia untuk mengecilkan ini timeline-nya ya. Kalau minus, kalau tombol plus di keyboard untuk memanjangkan. Kalau kita butuh detail di time frame ya atau di time lapse, jadi kita pakai tombol plus ya biar detiknya lebih kelihatan. Kalau ini kita pakai yang minus. Oke. Nah, jadi kita tinggal lihat nih, kita klik aja terlebih dahulu supaya aktif. Terus kita lihat efek kontrolnya ya, efek kontrol item ini. Kita window, efek kontrol. Nah, sini kan defaultnya ya seperti yang tadi ya. Kalau untuk video cuma ada motion, opacity, efek time remapping, efek volume, channel volume, dan panel. Nggak ada efek untuk noise reduction misalnya ya. Nah itu belum ada di default atau standar efek yang dimiliki oleh sebuah video. Jadi kita harus nambahin secara manual efek noise tersebut ya. Kita tinggal ketikin aja ya. Ini jendela efek ini kalau belum muncul atau tertutup panel yang lain seperti biasa, kita tinggal klik window, terus kita klik efek, terus di sini muncul, kita tinggal klik aja stabil denoise ya. Nah jadi di sini kalau kita lihat, kita perhatiin di sini di bagian audio effect ya, audio effects itu noise reduction ya, ada yang denoise ya. Kita tinggal tambah aja kita klik dan drag, tapi ke bagian audio ya, karena dia efek untuk sound bukan untuk video. Nah kita
tambahkan efek yang untuk audio ini dan noise ini ya. Di sini kita tinggal setting aja custom setupnya ya. Nah, kita coba di sini ada preset ya. Preset ini dia akan kita bisa pilih, dan ketika kita pilih nanti bagian bawahnya ini juga akan bergeser sesuai yang kita pilih. Dan kalau kita mau yang betul-betul noise-nya betul-betul dibuang sama sekali gitu ya, kita klik yang heavy noise reduction ya. Nah, dia sampai 80% ya dibuang noise-nya atau di filter. Kalau kita yang light aja dia 20% doang gitu. Mungkin kalau kita tetap butuh noise-nya supaya lebih natural ya, kita buat vlog ya itu masih mungkin. Karena kan nggak mungkin kita buat vlog cuma di luar seperti di dalam ruangan sama sekali. Kita mungkin butuh background suara burung atau suara angin dan lain-lain. Tergantung kebutuhan aja. Nah, kalau misalnya kita betul-betul mau yang 100% ya, kita bisa langsung geser ini ke 100%, noise-nya betul hilang sama sekali, cuma suaranya mungkin kemungkinan ya agak nggak natural aja kayak suara robot nantinya gitu ya. Nah, jadi betul-betul jadi nggak natural sama sekali. Jadi paling kita pilih yang heavy noise aja terlebih dahulu ya. Ntar bisa kita tambahin atau kita kurangi sesuai kita kalau kita udah melihat atau mendengar previewnya dari suara yang udah ditambahkan efek di noise ini. Oke. Nah sekarang gini nggak perlu di-save ya karena dia save secara otomatis, tinggal kita close aja tekan tombol yang warna merah. Nah kita coba dengerin ya. This is Phil in my backyard, and in this practice lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Video Mic Pro, an external little shot. Kalau kita dengar ya, udah sangat bersih sekali ya dibanding kalau kita ini saya klik 2 kali lagi. Kita lihat di previewnya. See that? Okay, this is Phil in my backyard. Nah, jadi sangat terdengar jelas ya itu apa noise-nya tuh ya. And in this practice lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Video Mic Pro, an external little shotgun microphone plugged into my Canon 70D to record this Nah, audio. jadi kalau kita lihat sini And microphone plugged into my Canon 70D to record this audio. udah sangat When beres I'm ya. outside behind me, when I'm outside behind, Nah jadi kalau kita lihat ya probably about a mile away, there's a udah sampai but I can hear it. You could probably. Nah, jadi itu kalau kita lihat lagi di efek kontrol ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita udah 80% ya. Kalau kita sambil ini running, kita lihat nih pemisahan noise-nya ya. Here in the audio too. Just sitting in my backyard, I actually built this pergola this weekend, and that's one of my hobbies that I've been doing lately. So take this audio, try to improve it, and I'll follow it up with a review showing you how I would improve this audio. Thanks for watching, and we'll see you then. Nah, jadi itu kita udah lihat nih efeknya sangat luar biasa sekali ya. Oke. Nah, kita jadi nanti untuk semua video kita ya, kita pasti nih kalau kita memang sebelumnya ada suara-suara yang bising itu Premiere bisa ngedetek mana noise, mana yang bukan noise ya. Jadi udah sangat canggih, bisa detect dan memisahkan antara noise dan yang bukan noise gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tambahkan catatannya, ya, kita tambahkan sini kita share dulu ya. Jika belum ada semua efek di antara standar di panel efek kontrol ya, silakan cari efek tersebut di panel efek ya, dan tarik atau tambahkan ke lalu sesuaikan nilai settingannya
Ya, jadi itu ya, tinggal nanti disesuaikan aja efek yang mau digunain gitu ya, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ini untuk yang efek yang terkait dengan suara ya. Jadi kita sekarang udah nggak ada masalah lagi nih, meskipun kita shoot dimanapun ya, dengan device apapun ya, meskipun device-nya apa adanya ya, tapi dengan bantuan Premiere kita bisa mengedit dan memberikan efek yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, seperti ini efek yang soundnya ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya kita coba lihat lagi efek-efek umumnya itu. Sebentar. Nah, kalau yang sambil mau ditanyakan boleh ya, mungkin kalau ada yang nanti mau ditanyakan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita coba kembali lagi sedikit efek apa standarnya gitu ya. Kan kita udah mempelajari efek umum gitu ya. Terus kita sudah mempelajari efek standar. Nah, terus kita juga coba ingin men-setting efek yang defaultnya terlebih dahulu ya. Misalkan tadi kita sudah menambahkan efek the noise ya di sini ya, noise. Nah, kalau misalkan kita coba start, I'm using the Rode VideoMic Pro with an external little shotgun microphone plugged into my Canon 70D to nah, record this audio. kita lihat di bagian kanan ya, Behind me, ini they're audio. probably about a mile away. There's a freeway that Nah, misalkan untuk volumenya kita mau naikin ya, atau kita mau mengurangi ya, jadi kita tinggal pilih ini, kita di sini ada efek volume ya. Jadi efek volume ini kita buka aja, kita klik yang tanda panah kecil kanan, levelnya itu kalau kita perbesar desibelnya, dia akan lebih besar ya. Nah, ini dia nominal desibel ini dia standar dia sesuai dengan ketika di shoot ya suaranya. Jadi kalau kita mau mengurangi, kita tinggal mengurangi desibelnya aja di sini. Misalkan kita mau buat levelnya itu jadi minus 5,5 ya. Nah, kalau kita play ya, kita play lagi. this is still in my backyard, and in this practice Nah, lesson, jadi kita bisa langsung ganti di sini. the audio of the video. Jadi dia main kecil ya kalau kita ganti di sini tuh. Kita lihat juga indikator di kanan juga. 70D to record this Yeah. audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. There's a freeway that I can hear, and you can probably hear it in the audio too. Just sitting in my backyard, actually really important. Jadi kalau kita nge-shoot terus suara kita terlalu kecil ya, nah itu jangan khawatir ya, kita tinggal bisa memperbesarnya di efek volume, levelnya kita naikin aja. Sekarang nih kita nih pertama kita shoot ya, dia seperti ini suaranya nih. Waduh, kecil banget kan ya. Wah, apakah perlu shoot ulang gitu ya, padahal kita udah shoot ya. Nah, kita coba dulu meningkatkan volume levelnya gitu ya di efek kontrol di sini. Kalau itu memungkinkan dan suaranya nggak pecah, kita bisa tetap menggunakan video tersebut. Meskipun video tersebut ketika di shoot dia audionya tuh terlalu lemah gitu ya, kita bisa meningkatkan dengan meningkatkan level daripada efek volume-nya. I'm using the video microphone. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. But I'm outside behind me. Oke. Nah, itu contoh ya untuk levelnya ini ya. Kemudian kalau kita play ya, misalnya kita udah dapat oke deh poin yang bagus itu dia The audio di too. sini. Just sitting in my backyard, I actually Kalau bisa jangan sampai ada warna merah ya di sebelah kanan ini. So take this
audio. Kalau ada warna merah berarti dia I'll follow udah that ya apa udah pecah suaranya. you, showing you how I would improve. Jangan sampai ada suara merah. Thanks for watching, and we'll see you then. Ya kita ulang lagi aja. Bill, Kalau and in this practice, naik merah nih, jangan improve the jangan audio. sampai ada merah ya. Nah, I'm using the Rode video microphone, Maksimal an sampai kuning aja. external socket microphone plugged into my Canon 70D to record this audio, but I'm outside. oke. Nah ini dari yang efek yang audio ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita yang efek motion ya, kita bisa nih klik efek motion dan kita bisa sini ya, kita bisa menggeser-geser ya, atau kita juga bisa ya sini kita bisa klik lagi efek motion ya, kita bisa advance, kemudian kita juga bisa merubah size-nya ya. Dan kita mau multiple video gitu ya, ini video pertama, kemudian kita juga mau video yang kedua di sini ya, kita tambahkan lagi di bagian di sini ya, sesuai dekat timelinenya mungkin di sini. Nah di sini yang video yang kedua kita misalkan mau buat juga di sini, gitu. Kita geser-geser aja. Nah, jadi kalau di play dia kan sama gitu ya. Nah ini overlapping juga bisa ya. Jadi untuk yang di efek control defaultnya itu untuk posisi, untuk skala ya, tinggal kita sesuaiin aja. Kalau misalkan kita pastiin nih, kita klik dulu, jangan sampai kita salah klik ya. Karena kalau kita klik yang aktif yang gambar yang pengantin, nanti ketika kita di sini kita geser-geser nilainya, dia yang terubah ya gambar pengantin doang. Jangan sampai salah klik ini apa image kita. Seperti ini, kita mau yang ganti lagi yang ini ya, kita ganti lagi di sini, kita perbesar. Ya. Nah kalau misalkan kita ingin kembali dia ke posisi full screen sesuai dengan besar frame-nya ya, maka kita tinggal klik kanan aja, terus scale to frame size, supaya gambar orang yang laki-laki ini dia akan disamain besarnya dengan ukuran frame yang di sini. Kita tinggal klik aja. Set to frame size ya. Nah terus tinggal posisinya kita klik ini yang di sini ada tombol undo, ini dia untuk mengembalikan ke posisi awal ya. Jika dia di pertama kali kita tambahkan ke ini timeline ya. Terus skalanya kalau kita mau juga misalnya reset ya, tinggal kita klik aja reset di sini. Jadi dia kembali ke posisi awal ya. Nah, ini untuk yang video yang pengantin ya, tinggal kita masukin mungkin ke bawah, bisa aja dia sebagai highlight gitu ya.